Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, atas temuan saya mewawancarai orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan kemudian penyidikan. Ya, ini adalah anggota Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Terima kasih, Bung Fritz. Ya, Mas. Selamat malam. Ya, saya sudah memperlihatkan pada Anda sedikit tadi apa yang saya dapatkan. Apa yang ada di benak Anda, bahwa memang ada serangan fajar, ada pemberian itu nyata. Sampai dengan hari kampanye misalnya bahwa Bawaslu tersebut kan telah menerima 25 putusan. Jadi ada 25 putusan pengadilan yang terkait dengan politik uang. Kalau ada pertanyaan apakah politik uang itu bisa dipidana dan didenda? Sudah ada. Itu sudah ada. 25. Sudah ada 25 orang. Dan ada juga 25 orang yang sudah didiskualifikasi sebagai caleg. Oke. Jadi harus diingat bahwa terhadap proses daripada politik uang, itu bukan saja itu akan kena bagi si pelaku, si pemberi, dia kenakan di penjara, dia juga dikenakan denda, dan dia dapat didiskualifikasi. Si calegnya? Si calegnya, dia dapat dicoret dari daftar calon tetap atau DCT. Itu satu konsekuensi yang muncul. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang kami buat, bahwa money politik atau politik uang itu akan dapat atau akan terjadi kembali pada saat hari pemungutan suara. Permasalahan, Bung Fritz, tidak perlu sulit untuk mencari bahkan di ibu kota, juga ada di Jabodetabek. Kalau saya mau keliling itu sangat mudah sekali. Apakah kemudian Badan Pengawas Pemilu melalui Panwas Kabupaten Kota, melalui Panwas Kecamatan dan lain sebagainya sudah melakukan operasi itu, atau memang ada kesibukan yang lain sehingga hal-hal seperti ini luput untuk kemudian proses, atau karena terlalu banyak kalau seandainya diproses semua? Kalau kita melihat bahwa politik uang ini kan kita ada dua prosesnya. Pertama lewat proses pencegahannya, di mana kita mengajak lewat berbagai metode yang kami punyain melalui layanan masyarakat untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam proses. Artinya adalah pada saat melihat ataupun menemukan ada orang yang mau melakukan politik uang, silakan laporkan kepada Bawaslu. Bawaslu juga sudah punya hotline, sudah punya berbagai metode seperti aplikasi Go Waslu yang kita punya, di mana masyarakat bisa langsung mendownload dan langsung melaporkan, langsung bisa memfoto. Dan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat untuk terlibat dalam proses ini. Itu idealnya, tapi saya ingin kejujuran dari Mas Bung Fritz Edward Siregar, bahwa masyarakat di bawah sana, terutama di daerah-daerah pinggiran, di daerah kota yang kemudian kumuh, di daerah-daerah yang kemudian dihuni oleh menengah ke bawah, tentu itu merupakan sebuah, dalam tanda kutip ya, berkah buat mereka karena mendapatkan sesuatu. Apakah itu yang kemudian kesulitan sehingga money politik uang, serangan fajar sampai kapanpun pada saat pemilu dan sampai pemilu manapun tidak akan pernah bisa dihilangkan? Kalau Bawaslu akan melakukan apa yang disebut dengan namanya patroli pengawasan. Pada malam sebelum hari pemungutan suara, pada pagi sebelum orang pergi mencoblos, kita akan keliling untuk melakukan patroli pengawasan. Karena bisa saja kan sebenarnya politik uang itu terjadi prabayar atau pasca bayar. Iya kan? Jangan-jangan bukan pada hari kayak ponsel aja. Bukan pada hari pemungutan suaranya, tapi pada sebelumnya atau pada sesudahnya. Dan juga mungkin kalau sekarang kan mungkin dengan materi uang gitu loh, atau ada barang. Sembako misalnya. Sembako, yang paling banyak itu sembako sekarang, sembako. Paling banyak sembako ya? Oh ya, saya menemukan juga sembako. Ada juga voucher umroh misalnya, juga ada. Luar umroh. biasa. Tapi kan kita lihat, sekarang kan sudah zaman modern. Jangan-jangan dengan yang di handphone kita, uang elektronik kan juga bisa. Selama tahu dia handphone kita tinggal bisa dikirimkan. Kita punya kasus di Belitung kemarin. Non tunai ya, sekarang banyak sekali itu. Di Belitung itu dia, calon kepala daerahnya, dia token listrik. Jadi 4.000 rumah listriknya ditambahin terus. Oh, jadi semua dikasih token 4.000 rumah itu? Itu token listrik. Tapi ketahuan juga? Ketahuan. Dari mana caranya? Ya kan ada yang melapor. Melapor, dan itu sampai ke pengadilan. Jadi kalau tidak ada yang melapor, agak sulit juga tuh Bawaslu untuk melihat seperti itu. Apalagi sekarang transaksi bisa non tunai. Dari 5.723 laporan dan temuan yang kami dapatkan, di mana 585-nya adalah pelanggaran pidana,
hampir semua itu adalah temuan daripada Bawaslu. Tapi kan bagaimana kan masyarakat yang paling tahu bagaimana di mana terjadi gitu. Untuk menjaga dan merawat negeri ini sehingga orang-orang yang benar terpilih, yang jujur itu terpilih, itu hanya karena partisipasi dari masyarakat juga gitu. Jadi masyarakat bisa melapor. Memang yang harus agak diakui memang kadang-kala dalam kasus politik uang agak sulit untuk mencari saksi misalnya. Karena saksi itu takut karena dia kenal, dia nggak mau dia tahu bahwa dia melapor, silahkan masyarakat datang ke Bawaslu, saya tahu ada perkara ini, saya melihat ini fotonya, ini orang yang melakukan, tolong nama saya jangan disebut. Itu bisa. Nah, kalau orang nggak mau namanya disebut, dia bisa minta itu agar dijadikan temuan. Dan Bawaslu wajib menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Dan saya akan mencoba menayangkan apa kemudian hotline atau email yang bisa dilakukan ketika masyarakat menemukan ada upaya-upaya seperti ini, politik uang. Dan inilah kemudian langsung akan direspons tanpa harus khawatir yang bersangkutan akan terblow up namanya. Jadi bisa dirahasiakan sampai proses hukum nanti. Ya, tetapi kan di dalam pelaporan kan harus ada basic datanya kira-kira. Saya itu sering dapat laporan tentang ada orang bagi uang misalnya. Segera dong Bawaslu, segera tidak lanjuti. Saya akan balik bertanya, Bang, ini posisinya di mana? Itu makanya perlu saat menyampaikan sebuah laporan, lengkap. Setidak-tidaknya tempatnya itu ada di mana dan jam berapa. Jadi kelengkapan selain video atau foto, juga kelengkapan alamat, tempat, dan kemudian apa yang dilakukan. Dan semoga kemudian bisa mengurangi money politics di pemilu 2019. Amin. Karena ternyata hasil survei vote buying alias money politics punya peran yang kuat untuk menaikkan salah satu caleg itu untuk terpilih. Luar biasa memang. Terima kasih Bung Frits Edward Siregar, anggota Badan Pengawas Pemilu telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Saudara menang dan duduk di kursi tujuan atau sebuah jabatan yang diraih dari pemilihan. Jika berasal dari politik uang, maka satu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara membalikan? Jangan-jangan korupsi menjadi jalan pintas untuk mengembalikan semua uang yang telah amblas. Beberapa terbongkar dan sebagian masuk penjara. Pertanyaannya, kenapa gaya-gaya seperti video Aiman di channel YouTube Kompas TV? Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.